Kita kan dari pihak Inara sempat. Enggak, gue nggak tahu apa yang ditangkapin. Iya, Coba dia apa? dari pihak Inara sempat membuat statement untuk meminta maaf kepada Tentri, Bang. Gitu. Mungkin dari Abang gimana nih? Oke, gini. Terima kasih. Tadi saya sempat melihat cuplikan dari pihak. Sebenarnya kita mantau karena 2 hari kan, kita kasih waktu 2 kali 24 jam untuk segera menanggapi somasi yang telah kita layangkan kepada mereka berdua secara terbuka maupun surat. Cuman yang sangat disayangkan dari pihaknya Virgon, tanggapannya bagi saya berarti mereka tidak menanggapi ini dengan serius. Padahal sudah dijelaskan bahwa ini adalah somasi terbuka. Dan mohon maaf, kliennya sendiri sudah ada WA ke klien kita, tapi kuasa hukumnya tidak tahu. Itu kan juga aneh ya, maksudnya koordinasinya seperti apa. Itu satu. Kedua, terima kasih kepada Mbak Inara yang sudah menanggapi, walaupun tadi permohonan maafnya itu bagi kita masih kurang. Karena gini, yang dia minta maaf itu adalah masalah pencatutan kan. Nah, mestinya diperjelas pencatutan yang mana. Masalahnya ini sudah merusak harga diri klien kami dengan ada stigma pelakor itu. Bayangin anak umur 20 tahun 23 tahun udah di stigma sebagai pelakor. Ini apa tidak dipikirkan masa depannya seperti apa? Hancur keluarganya seperti apa? Apakah cuman dengan mohon maaf telah mencatut nama klien kami, hanya itu doang? Mesti dijelaskan dia ini pelakor apa tidak. Betul. Itu kunci yang paling penting. Adakah Mbak Inara punya bukti perselingkuhan antara mereka berdua? Kalau kita minta masalah, apalagi ada hubungan badan loh, mereka harus bisa buktikan. Hati-hati. Makanya dulu mestinya kalian mesti ini ya, lebih teliti lagi. Ini kesepakatan itu ada dari tahun berapa? 2022 bulan apa? Agustus atau apa? Saya lupa. Agustus. Masa tidak ada klarifikasi kalau memang dia seorang pelakor, dari pihak Inara mencari si klien kita ini, mencari tahu benar apa tidak. Mesti kan diklarifikasi dulu sebelum melakukan postingan itu. Yang postingannya sangat dahsyat kalau kita bilang. Ini masalahnya di feed. Bukan di story doang. Ditaruh di highlight. Di highlight lagi. Sebagai pelakor. Dan Ini kan memperburuk itu. Nah, itu yang sebenarnya makin memperburuk keadaan. Sebenarnya semakin jadi rame. Sebenarnya kan Inara yang bikin ini rame. Mohon maaf, kita akan ini loh. Kita ini sangat memikirkan nasib Inara. Bukan tidak loh, karena posisi dia sekarang yang sebenarnya kalau kita anggap terzolimi dari Virgon. Bayangin, ada tuduhan perselingkuhan, bukannya memperbaiki malah digugat cerai. Kami juga prihatin, tapi tolong dari pihak Inara juga harus mengklirkan ini. Jangan kesannya setelah sebulan, 2 bulan, apa 3 minggu, saya nggak ngerti, pemberitaannya segitu gampangnya, sementara keluarganya, termasuk klien kami sendiri, sudah hancur hidupnya. Cobalah, kalian pikirkanlah itu. Masa bisa jangka waktu segitu lama tidak ada konfirmasi segala macam, tiba-tiba diposting seperti itu. Mestinya jelas. Jadi langkah hukum berikutnya adalah rencananya kita akan bikin laporan polisi besok. Tetap akan, karena kita tidak mau ini bilang ini adalah gimmick, adalah settingan. Kita tetap akan melakukan proses hukum besok ke Polda Metro Jaya. Nanti kalaupun ada perdamaian segala macam, ya kan ada restoratif justice. Kita pengen tahu pembuat surat itu yang disebarkan oleh Inara sendiri, pembuatnya ya, surat kesepakatan itu, siapa pelakunya? Siapa otak yang bikin surat itu? Yang mencantumkan nama klien kami. Kami pengen tahu siapa yang membuat. Apakah Virgon, apakah Inara? Jadi bukan hanya pencatutan masalah di sosial media ini. Surat itu kalian mesti tanyakan kemarin. Tadi itu sih ditanyakan. Siapa sebenarnya pelaku pembikin surat itu? Kenapa tiba-tiba ada tercantum nama klien kami? Bayangin, tidak, mana buktinya? Dasarnya ya. Bukti perselingkuhannya mana? Tunjukin dong. Ya.
Karena kami punya buktinya semua. Termasuk kalaupun nanti akan ada pihak ketiga atau segala macam, kami punya buktinya. Kami nggak main-main, kami akan buka. Ingat di Virgon, kamu ini yang penyebabnya semua. Jadi kami tidak akan bantu Virgon. Jelas ini. Kalau Mbak Inara butuh bantuan, kami akan bantu. Tapi clearkan dulu ini. Apakah klien kami pelakor apa bukan? Ada yang utama? Ada mau ditanya? Bang, terkait Inara kan hari ini kan sudah ini ya, respon baik permintaan maaf karena mencek nama siapa? Hendry ya. Apa kita nggak bisa mewakili untuk Virgon sendiri, Bang? Oh enggak dong, ini kan beda. Jadi gini, kejadian ini dilakukan oleh 2 orang. Pertama muncul surat dulu, surat yang itu yang diblas oleh istrinya. Nah suratnya ini kan ada tanda tangan mereka berdua, Virgon dan Inara berserta saksi. Nah, kita mau tahu siapa yang masukin surat ini, siapa yang mencantumkan nama klien kami ini. Kalau Virgon ya ini jatuhnya fitnah. Kalau ternyata Inara, wah saya nggak ngerti deh proses seperti apa nanti. Yang jelas ini ada 2 kondisi yang berbeda. Pertama fitnah, kedua ada pelanggaran masalah ITE dan pencemaran nama baik. Bang, mungkin yang abang tahu dari Mbak Tentri sendiri dengan Mas Virgon itu sudah kenal cukup lama atau gimana sih Bang? Yang klien abang itu menjelaskan ke abang? Jadi pertemanan mereka tuh sangat gini. Saya sendiri punya teman yang saya sangat dekat. Yang kalau saya butuh apapun, saya pasti hubungin dia. Contohnya misalnya Adrian atau Kevin atau ke Bang Aga atau ke Putra. Itu kan saya biasa minta tolong di sini. Hanya seperti itu karena dia menganggap ya ini teman udah dianggap kakak juga, tapi ternyata perlakuannya seperti ini akhirnya mencoreng nama baiknya dan keluarganya. Ya mohon maaf. Apakah pantas? Saya nggak ngerti motivasinya apa. Apa karena dia perempuan, dianggap masih anak kecil, akhirnya dugaan saya dimanfaatkan oleh Virgon, ya nggak tahu kan seperti apa. Makanya biar aja nanti proses hukum yang jawab. Jangan takut kalau masalah siapa yang salah segala macam. Klien kami sangat pemaaf. Nanti ada restoratif justice. Betul. Tapi kita lihat dulu perannya apa dan siapa sebenarnya otaknya. Bang, untuk laporan besok tertujunya untuk Virgon dan Tetap kedua-duanya. kedua-duanya berarti. Tetap kedua-duanya. Tapi kan bagi kami ada pertimbangan karena permohonan maaf yang dilakukan Mbak Inara tadi. Kami berterima kasih. Ada permintaan maaf, tapi mohon maaf, ini tetap kita bawa ke jalur hukum dulu. Nanti ada restoratif justice. Kita pengen duduk bareng kok sama Mbak Inara, biar jelas gitu loh. Karena juga dia kan perempuan, klien kami juga perempuan, merasakan hal yang sama. Kita tidak mau siapa yang bermain, yang dapat keuntungan siapa, kita nggak mau. Jadi kalau ini dibilang ini adalah rekayasa, enggak, kami tetap akan proses ini sampai selesai. Bang, terkait permintaan maaf Inara hari ini, tapi dia nggak menampik Bang, nggak menutup kemungkinan kalau perselingkuhan itu tetap terjadi Bang. Oh silakan, kan saya dibilang bahwa nanti proses hukum akan membuktikan bahwa klien kami ada hubungan apa dengan Virgon. Jadi kita nggak takut. Dan kami sudah tanyakan berulang kali dengan klien kami, tidak ada itu. Makanya kami hari ini tetap maju lurus, membela kebenaran, dan ini akan kita tuntaskan sampai selesai, sampai kita tahu siapa dalangnya. Ada lagi? Terkait Inara sudah minta maaf, apakah klien abang sudah dihubungin dan responnya? Sudah. Responnya seperti apa? Responnya tadi sangat baik. Klien kita bilang, Bang, apakah ini sudah selesai? Belum. Saya bilang belum. Tunggu, kita harus clear sampai kamu benar-benar judgment terhadap pelakor itu harus clear. Dipulihkan namanya. Berarti artinya harus ada statement dari Inara untuk mengatakan. Oh iya, itu udah jelas. Tapi nanti kan itu statement itu harus keluar dari Inara dan itu nanti harus jelas. Kita akan pertanyakan nanti biar penyidik aja yang nanya, mana buktinya? Kenapa dia bisa bilang klien kami pelakor? Bang, tadi abang sempat bilang ada klien itu menghubungin itu dari pihak Virgon atau Maksudnya klien hubungin? yang Dari pihak Virgon lah. Apa Bang? Ada omongan apa boleh ceritakan? Oh enggak, itu nanti inilah. Ini itu nanti kan bahan kita juga dalam pemeriksaan. Jadi kalau dibilang belum ada, belum nyampe, nggak tahu kliennya kan bingung juga kita.
spesifiknya Percakapannya dalam bentuk minta maaf kan? Ada WA, ada WA. Sebelum minta maaf. Enggak. Sebelum. Bukan Oh, enggak. Yang mana? Itu waktu Minta maaf, awal yang yang di- klien di- abang di- masih di- terbuka. Yang Masih ke terbuka. somasi buka Jawab. dari pihaknya Virgon kan? Iya. Virgon tahu kok. Ada WA-nya. Oke? Dah. Apalagi? Cukup? Tunggu besok aja di Polda. Bang, Laporan kita apa? masalah yang bukti-bukti transfer yang Oh, itu pernah Nanti. itu nanti di Nama betul. nah itu maksudnya pernah dibuka sama Mbak Inara gitu. Apakah itu memang tertulis di situ atas nama? Pokoknya lihat aja. Ini masalah transfer segala macam kita sedang kumpulkan semuanya. Nah, iya. Karena transfer tadi itu kan ada juga beritanya. Iya. Iya. Untuk apa? Makanya nanti bisa digali kedekatannya seperti apa. Bukan seperti yang disebutkan sebagai pelakor, itu gak ada. Itu benar-benar murni dia menganggap dia klien kami ini menganggap Virgon itu adalah sahabatnya, benar-benar teman. Ya, biasa susah senang biasa, nggak ada, jadi jauh dari. Tapi yang menyakitkan itu adalah pernyataan itu kan masalahnya berhubungan suami istri. Itu loh highlightnya itu, yang di dalam surat pernyataan itu yang nggak bisa kita terima. Makanya kita mengejar siapa yang pelakunya nih, yang membuat surat itu siapa. Nah kemudian ITE di mana? Karena di blast. Kan nggak boleh, mesti dikonfirmasi dulu. Apa foto orang di grup. Kan harus konfirmasi, nggak boleh main asal-asal posting, masuk kirim. Sebelum adanya, maksudnya sebelum ini ke blow up, apakah Mbak Tenten sendiri sudah langsung konfirmasi ke? Sudah, makanya tadi apa yang disampaikan Mbak Inara, apa yang terjadi sama klien kami sama. Kan dia selalu bilang, nanti dululah ke Inara, nanti tenang, nanti akan diiniin. Nah, termasuk ke klien kami juga gitu, ada buktinya semua. Dia suruh udah tenang aja, jangan ini ngomong dulu, ditahan terus. Ya tapi kan nggak bisa. 3 minggu ini kan klien kami benar-benar dirusak dengan pemberitaan nggak benar. Bang, Mungkin besok kan Bang mau ke Polda Metro itu untuk pembuatan laporan kan ya? Bisa nggak Bang kalau hari ini tolong hubungi dia Bang untuk merespon aja nih permintaan maaf dari Inara secara Coba. langsung. Hubungin saya, Bang. Oh nggak bisa, besok aja, besok sekalian lah. Dia lagi sibuk urusan kuliahnya soalnya. Reality show lu buat ya Bang. Oh iya, besok bersama ibunya, rencananya sama ibunya, pacarnya sama Tenten sendiri. Bertiga besok di Polda Metro. Jamnya besok kita info. Oke? Bang, Masa sampai sekarang? detik ini kerugian moral atau harta yang di Moral Aduh, tidak ternilai paling lah. nggak ternilai lah. Nggak Rusaknya boleh bisa seperti dihitung. apa? Nggak usah kan Tenten. Saya pun dihujat. Kenapa ini? Nah, kalau boleh juga boleh di pasar Dibilang belain pelakor lagi. Iya. Gimana sih ya? Maksudnya kok bisa ya menjudge seorang ini sebelum terbukti udah menjudge seorang seperti itu? Coba kalian tuh pikirlah. Kayak itu kan karena nggak terjadi pada diri kalian. Coba pikir sama ke Tenten, ke keluarganya seperti Coba di apa. posisi mereka ya, Bang ya. Iya, jangan seperti itulah. Bang, Ini proses hukum belum jalan, masih jalan. Masalah somasi terbuka juga kan kalau dari Mbak Inara sudah melakukan ya. Tapi dari sistem dari sisi Virgon sendiri Ya. merasa belum menerima atau belum? Nggak mungkin, yang jelas Jawab. Virgon udah bala, ada Tipis, cap-capnya lah. Intinya masalah somasi dan itu kan terbuka. Terbuka kita kemarin sepakat nggak? Kemarin kan poin-poin ini udah kita jelaskan. Bagaimana kok bisa dibilang tidak tahu belum ini? Aduh, saya rasa ini terlalu lah. Maksudnya benar-benar mengabaikan. Dia hanya konsentrasi katanya apa? Urusan masalah, urusan gugatan istrinya. Mohon maaf, nih korbannya siapa gitu? Kok tiba-tiba dia yang digugat siapa? Saya nggak mau komentari itu. Intinya kita akan proses hukum tetap berjalan. Kita akan cari kebenarannya, siapa pelaku utamanya yang baik yang menjadi sumber permasalahan ini. Bang. Ini kan selama pemberitaan ini kan pasti kan dari klien abang kan mengalami kayak kayak psikis. tidak, Udah pasti. Dari pihak abang ada pendampingan psikis juga nggak sih? Udah ngomong. Saya belum tahu ya keluarga mengambil langkah apa. Yang jelas ini keluarga sudah ikut campur masalahnya. Bukan hanya kita, tapi dari keluarga besarnya Tenten sendiri sudah mengambil sikap masalahnya. Kita lihat aja lah besok seperti apa. Masalah yang akan diajukan. Udah jelas kan ITE 27
Pokoknya posting Eh, foto yang bukan hak dia. nah, itu sama Angel fitnah lah. Ada 3 pasal ya. Terus di kuliah dapat kayak semacam bullying gitu bang dari teman-temannya. Udah pasti. Udah, jangankan temen itu di media sosial kalau lihat di kolom komentarnya itu, itu kejam-kejam banget. Ada Jam ada lagi sih. ancaman atau enggak bang? Enggak lah. Kita nggak pernah ancam orang. Yang ada dia diri. Ke sana ya. Oke, cukup ya. Terima kasih bang. Terima kasih ya bang. Yuk. Yuk.